Saksi ahli sebut Baradae tak bisa dipidana. Dia jalankan perintah jabatan dan berkonflik pidana. Baik, terima kasih Saudara Ali. Melanjutkan tadi Saudara Ali telah menyebutkan soal perintah jabatan. Saya ingin langsung ke pertanyaannya. Apa saja yang menjadi unsur-unsur utama dari perintah jabatan tersebut? Dan perkembangan tafsir mengenai yang dimaksud soal penguasa yang berwenang dalam putusan pengadilan di Indonesia khususnya. Baik, terima kasih penasihat hukum. Jadi penegasan mengenai bahwa perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang, mohon izin majelis, sekaligus sebenarnya mengakhiri perdebatan di antara para pengamat hukum, apakah perbuatan yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang itu sebenarnya merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, gitu ya. Nah, tadi kalau ditanyakan apa saja unsurnya, maka kalau kita merujuk pada perkembangan jurisprudensi putusan-putusan pengadilan mulai dari tahun 1950 sampai 1970, maka sebenarnya titik tekan dari jurisprudensi ini adalah yang pertama, subjek dari pemberi perintah tersebut. Artinya bicara tentang subjek pemberi perintah tersebut atau pejabat yang berwenang atau penguasa yang berwenang, yang dalam bahasa aslinya dikatakan sebagai bevoegde gezag, itu berarti dia memang memiliki otoritas. Bisa dijelaskan perbedaan yang signifikan antara kedua ini, antara menyuruh lakukan dan menganjurkan gitu ya dalam bahasa Indonesia kalau begini. Baik, sebelum menjelaskan perbedaan yang signifikan antara Dunplegen dengan uitlokking, izinkan saya menjelaskan dulu persamaan di antara keduanya. Ya. Kedua jenis penyertaan ini menempatkan adanya dua orang. Di dalam Dunplegen adalah orang yang menyuruh melakukan dan orang yang disuruh melakukan. Sedangkan dalam uitlokking adalah orang yang menggerakkan untuk melakukan dan orang yang digerakkan untuk melakukan. Jadi ada dua orang. Jadi dalam kedua kategori ini ada apa yang disebut dengan pelaku intelektual atau intelektual dader, dan ada pelaku material atau material dader. Akan tetapi antara kedua kategori ini, antara Dunplegen dengan uitlokking itu memiliki perbedaan yang signifikan. Kalau dalam Dunplegen, orang yang disuruh melakukan itu adalah orang yang onto rekening spatban, orang yang tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dia hanya semata-mata berkedudukan sebagai instrumen atau alat dari pelaku intelektual. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara. Ya, dengan singkat saja, karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah antur kening vatsbahet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhan itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berikutnya on story atau cyclic story, alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, ya, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmacht dalam konteks relatif. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van der Len dalam buku pidana 1 halaman 1 sudah dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain, di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Pihak terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae menghadirkan saksi A. The Charge alias saksi meringankan, yaitu ahli pidana Albert Aris. Dalam kesaksiannya, Albert menyampaikan bahwa dalam melaksanakan perintah jabatan,